Bayu terbaring di tempat tidurnya yang dingin dan sepi, menatap langit-langit yang gelap. Matanya terbuka lebar, tak bisa terpejam walau tubuhnya letih luar biasa. Setiap kali ia menutup mata, angka-angka saldo minus dan tumpukan tagihan muncul begitu saja, menari di pikirannya. Bayu tahu, jika situasi ini terus berlanjut, bisnisnya akan hancur. Ia sudah kehabisan akal, kehabisan uang, dan hampir kehabisan harapan. Bayu teringat pada seseorang yang tak disangka-sangka datang ke pikirannya. Seorang teman lama yang telah lama hilang kontak. Seorang yang dulu juga pernah mengalami nasib buruk. Mereka pernah berbagi cerita tentang naik turun hidup. Dan suatu malam, sebelum menghilang begitu saja, temannya itu berbicara dengan suara pelan, namun penuh keyakinan tentang sesuatu yang tak masuk akal. Sesuatu yang hampir seperti bisikan rahasia. Bayu, kalau kamu benar-benar terpojok, ada satu cara terakhir. Jimat kekayaan, tapi bukan sembarang jimat, ujar temannya. Suaranya masih terngiang di telinga Bayu. Jimat ini terbuat dari tulang rusuk perawan. Basyu yang dulu mungkin akan tertawa mendengar itu. Tapi sekerong, di tengah krisis yang menghimpit, bayangan tulang rusuk perawan itu malah terdengar seperti pintu keluar. Syaratnya, jimat itu harus diambil sendiri di pemakaman. Dan setelah itu, harus dimandikan dengan air kembang. Hanya dengan cara itu, jimat bisa membawa kekayaan bagi pemiliknya. Desakan ketakutan dan keputusasaan itu semakin hari semakin menusuk. Seakan mengingatkan bahwa waktu semakin menipis. Bayu bergulat dengan hatinya sendiri. Ia tahu, apa yang dipikirkan ini gila, melawan logika. Tapi di saat-saat tertentu, putus asa bisa menekan batas akal sehat. Bayu akhirnya bangkit dari tempat tidurnya. Jantungnya berdegup keras. Bukan karena ragu, tapi karena sebuah keputusan telah diambil. Dari ufuk timur hingga ke ujung barat. Bayu berjalan sendirian di tengah malam. Jalan setapak menuju pemakaman terlihat samar-samar dalam gelap. Hanya diterangi cahaya bulan pucat yang terselip di antara ranting-ranting pepohonan. Udara dingin menyelimuti, menusuk tulang, dan membuat setiap langkah terasa berat. Kabut tipis bergulung di atas tanah, membuat makam-makam seolah tenggelam di dalamnya. Di depannya, pemakaman itu berdiri sunyi, tak bergerak, seperti menunggu sesuatu. Bayu menelan ludah, tapi langkah kakinya terus maju. Setiap suara langkahnya menggaung pelan, bergema di antara nisan-nisan tua dan pohon-pohon besar yang menaungi pemakaman. Bayu bisa merasakan jantungnya berdetak keras, tak mampu berhenti memikirkan keputusan yang diambilnya malam ini. Bayu tiba di makam yang dituju, sebuah makam kecil, tak terlalu terawat, dengan batu nisan yang mulai retak dan tulisan samar. Nama gadis itu terukir di sana. Tapi Bayu tidak membacanya. Dia tak ingin tahu lebih banyak. Cukup tahu bahwa di bawah sana ada tulang rusuk yang bisa menjadi harapannya. Dengan tangan yang gemetar, Bayu menurunkan sekop kecil yang dibawanya, menggali tanah basah yang keras. Setiap kali sekop mencungkil tanah, Bayu merasa hawa dingin makin menyusup ke dalam tubuhnya. Tak ada suara, kecuali gesekan sekop dan napasnya sendiri yang makin berat. Bayu merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Tetapi ketika ia menoleh, hanya kegelapan dan bayangan pohon yang ada di sekitarnya. Dia menggali lebih dalam. Dan dalam diam yang mencekam itu, terdengar suara kecil. Suara seperti ranting yang patah, mungkin dari pepohonan di kejauhan. Bayu berhenti, memegang skopnya erat-erat. Matanya menyapu sekeliling, tapi tak ada apapun. Pemakaman itu tetap sunyi. Namun Bayu merasakan sesuatu, seperti tatapan yang mengintip dari balik kegelapan. Hatinya berdegup semakin cepat. Tapi Bayu tahu, dia tidak boleh berhenti sekarang. Ia menekan rasa takutnya, terus menggali, hingga akhirnya
Skopnya menyentuh sesuatu yang keras. Dengan hati-hati, ia menyibak tanah yang menutupi. Dan di sana, tulang rusuk itu terlihat. Bayu menatap tulang itu dengan campuran rasa takut dan harapan. Jari-jarinya gemetar saat ia meraih tulang tersebut, menariknya perlahan. Di saat itu, ia hampir bisa mendengar napasnya sendiri menggema di udara, beradu dengan ketenangan malam yang terasa menakutkan. Bayu tak bisa mengusir bayangan bahwa mungkin ada yang memperhatikan, mungkin ada yang melihat kejahatan yang ia lakukan. Namun, tak ada pilihan. Ia masukkan tulang itu ke dalam tas, mengeratkan pegangan sekop, dan segera menutup lubang itu kembali. Begitu selesai, Bayu berdiri, menghembuskan napas panjang yang terasa berat. Di dalam gelap, dia menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tak ada siapapun yang mengintip dari balik kabut. Bayu berjalan pulang dengan langkah cepat, namun perasaannya tak tenang. Rasa takut dan kecemasan menyelimutinya, dan di kepalanya terngiang suara. Entah nyata atau hanya di pikirannya. Seakan seseorang atau sesuatu membisikkannya dengan nada penuh peringatan. Di setiap langkah menuju rumah, suara itu tak pernah benar-benar hilang. Seperti bayangan yang mengikutinya dalam kegelapan. Bayu duduk di ruang belakang rumahnya, menatap ember kecil di depannya yang penuh dengan air kembang. Di permukaan air, kelopak mawar merah dan putih terapung. Aroma bunga memenuhi udara dan bercampur dengan sesuatu yang aneh. Sedikit menusuk hidung. Di genggamannya, ia memegang tulang rusuk yang telah digalinya dengan susah payah. Bayu merasa tulang itu dingin. Lebih dingin dari apapun yang pernah ia sentuh. Dengan hati-hati, ia merendam tulang itu ke dalam air kembang, membiarkan airnya mengalir pelan, meresap di sela-sela jari dan tulang itu sendiri. Di kepalanya, ia teringat perintah temannya. Jimat ini harus dimandikan, disucikan dengan air kembang untuk mengaktifkan kekuatannya. Bayu menatap tulang itu dalam-dalam, dan sesaat ia merasakan dingin yang menyusup lebih jauh, seperti menembus kulit dan tulangnya sendiri. Suasana di ruangan itu begitu sunyi. Hanya suara tetesan air dari tulang yang membuatnya terus terjaga. Ia tak yakin apa yang harus dilakukan setelah ini. Tapi ia tahu, langkah ini sudah tak bisa dibatalkan. Tulang ini sudah ada dalam genggamannya. Jimat kekayaan yang ia harapkan bisa membantunya keluar dari jurang kehancuran. Beberapa hari setelah ritual itu, Bayu mulai merasakan perubahan. Peluang-peluang bisnis yang tak pernah ia duga mulai muncul satu persatu. Proyek yang sudah di ujung tanduk, hampir gagal, tiba-tiba saja berjalan lancar tanpa hambatan. Rekan-rekan bisnis yang dulu menghindar, sekarang mendatanginya dengan tawaran-tawaran baru. Keuangannya yang sebelumnya hampir habis, kini mulai stabil, bahkan tumbuh pesat. Keberuntungan yang datang terasa seperti angin segar. Bayu merasa hidupnya kembali. Rasa takut dan ragu yang dulu mencekiknya perlahan menghilang, tergantikan dengan kepercayaan diri baru yang tak pernah ia rasakan. Namun, di sisi lain, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh dalam dirinya. Sesuatu yang perlahan tumbuh menjadi obsesi. Setiap kali ia melihat jimat itu, perasaan tenang dan nyaman menyelimuti dirinya. Ia menyimpannya di laci di ruang kerjanya, memastikan tak ada yang melihat atau menyentuhnya. Temannya telah memperingatkan bahwa jimat ini tak boleh disentuh oleh orang lain. Bayu mengunci laci itu rapat-rapat, dan setiap kali Rina, pembantunya, membersihkan ruangan, Bayu mengawasi dengan seksama, memastikan jimat itu aman. Namun, Bayu merasa sesuatu lebih besar sedang mengintai dari balik kesuksesan ini. Saat ia sendirian, ia sering menatap laci tempat ia menyimpan jimat itu, merasakan ada yang memanggil, entah suara dari dalam dirinya atau dari sesuatu yang lebih gelap. Bayu tak pernah membiarkan jimat itu terlalu jauh darinya. Jimat itu yang semula hanya sekadar harapan, sekarang sudah menjadi bagian darinya, dan ia tak akan pernah membiarkannya pergi. Satu-satunya pikiran yang terus menghantuinya
adalah pertanyaan kecil di sudut hatinya. Apakah jimat ini benar-benar membawa keberuntungan atau justru membawa sesuatu yang lebih menakutkan? Pada suatu siang, Bayu terburu-buru meninggalkan rumah untuk sebuah rapat penting. Di atas meja kerjanya, ia tak sengaja meninggalkan jimat itu, tulang rusuk kecil yang selama ini dijaga ketatnya. Sore itu, Rina, asisten rumah tangganya, masuk ke ruang kerja Bayu untuk membersihkan seperti biasa. Rina, tanpa tahu tentang larangan keras untuk tidak menyentuh benda tersebut, melihat tulang itu dan berpikir mungkin itu hanya benda hiasan aneh. Saat ia mengelap meja, jarinya tak sengaja menyentuh permukaan tulang yang dingin itu. Rina merasakan sedikit getaran aneh, tapi ia tak menghiraukannya. Mengira hanya bayangannya saja. Sore itu, Bayu kembali ke rumah setelah rapat selesai. Begitu masuk ke dalam, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana rumahnya yang biasanya tenang dan nyaman tiba-tiba terasa berat dan menekan. Bayu mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir mungkin hanya kelelahan. Namun, ketika malam semakin larut, perasaan itu tidak juga hilang. Bahkan, ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang mengintai dari sudut-sudut ruangan. Sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata. Saat malam semakin larut, keanehan mulai muncul. Di tengah keheningan, Bayu mendengar suara langkah kaki samar. Seakan ada yang berjalan perlahan di lantai atas. Ia tahu rumah itu kosong selain dirinya. Rina sudah pulang sejak sore. Bayu mendengarkan dengan seksama. Jantungnya berdegup cepat. Langkah-langkah itu terdengar mendekat, lalu berhenti. Sunyi. Beberapa saat kemudian, dari sudut matanya, Bayu melihat bayangan putih bergerak cepat di ujung koridor. Tubuhnya merinding. Di sudut lain ruangan, ia melihat sesosok bayangan wanita berdiri diam, menatapnya dengan mata yang kosong dan pucat. Bayu mengedipkan mata, dan sosok itu lenyap seketika. Namun, rasa dingin masih menyelimutinya, membuat seluruh tubuhnya kaku. Saat ia berusaha menenangkan diri, suara lain terdengar. Kali ini, seperti desahan panjang, menyusup dari arah ruang tamu. Bayu mulai panik. Ia berjalan pelan ke ruang tamu, memastikan bahwa rumahnya benar-benar kosong. Tapi begitu tiba di sana, ia hanya menemukan ruangan kosong. Tak ada apapun. Namun, bayangan-bayangan itu, suara-suara itu, seolah semakin nyata, menghantuinya setiap saat. Bayu tak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerja, mengawasi jimat yang kini ia pegang erat di tangannya. Di dalam hati, ia merasa ada yang salah. Seakan jimat itu kini memiliki kekuatan gelap yang tak pernah ia bayangkan. Ia tak tahu bahwa kejadian ini mungkin disebabkan oleh pelanggaran aturan yang tak disengaja. Tapi sesuatu dalam dirinya berbisik bahwa teror ini baru saja dimulai. Setiap malam, teror itu semakin nyata. Bayu tidak lagi merasa sendirian di rumahnya. Sosok wanita pucat dengan mata kosong itu terus muncul, seakan tidak pernah pergi jauh dari pandangannya. Saat Bayu masuk ke kamar mandi dan menatap cermin, sosok itu muncul di belakangnya. Tubuhnya tegap, rambutnya tergerai panjang, namun matanya kosong, hampa, hanya menatap lurus ke arah Bayu. Begitu ia berbalik, sosok itu menghilang, hanya menyisakan udara dingin yang menempel di tubuhnya. Di jendela ruang kerja, Bayu melihat sosok wanita itu berdiri di luar. Meski ia berada di lantai 2, sosok itu menatapnya dari kejauhan. Tubuhnya kaku, namun matanya tak pernah lepas memandang Bayu dengan tajam, seolah ingin merasuk ke dalam pikirannya. Bayu mulai merasa kehilangan akal sehatnya. Bisikan lembut, hampir seperti suara angin, terus terdengar di telinganya. Suara itu berulang-ulang mengatakan, "Jangan sentuh, jangan sentuh." Bisikan itu selalu datang saat rumahnya benar-benar sunyi. Kadang, ia merasakannya begitu dekat, seakan sosok itu berdiri di sampingnya, membisikkan kata-kata itu langsung ke telinganya. Bayu memegang telinganya,
berharap bisa menghentikan suara-suara itu. Tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin jelas suara itu terdengar. Bayu mulai kehilangan kendali. Ketakutannya menguasai segala tindakannya. Ketika seorang karyawan datang untuk melapor, Bayu justru memandangnya curiga. Tatapan matanya liar, dan tanpa alasan yang jelas, ia mulai memecat karyawan satu persatu. Ia mulai melihat mereka sebagai ancaman, mengira mereka akan menyentuh atau bahkan mencuri jimatnya. Setiap suara ketukan, setiap bayangan, membuatnya meloncat ketakutan. Tidur menjadi kemewahan yang tak lagi bisa ia nikmati. Setiap kali ia menutup mata, sosok wanita itu muncul dalam pikirannya. Wajah pucat dan kosong itu mendekat, seakan berbisik tepat di wajahnya, "Kembalikan, kembalikan." Bayu terbangun setiap malam dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Keinginan untuk tidur kini berubah menjadi ketakutan. Bayu mulai merasa bahwa tidur hanya akan mempertemukan dirinya dengan sosok itu lebih cepat. Dalam keadaan semakin putus asa, Bayu mulai berbicara sendiri. "Aku tidak salah. Aku hanya ingin usaha ini kembali maju," gumamnya berulang-ulang, seakan meyakinkan diri sendiri. Namun, suara hatinya bergetar. Setiap kali ia mengucapkan kata-kata itu, suara bisikan "jangan sentuh, jangan sentuh" semakin keras terdengar. Kini, bisikan itu bergema di seluruh penjuru rumahnya, menciptakan suasana mencekam yang membuatnya semakin gila. Setiap kali ia mencoba keluar rumah, sosok itu masih mengikutinya. Saat berada di kantor, ia melihat bayangan wanita itu di kaca pintu, memandangnya dari sudut ruangan. Bahkan ketika ia mengendarai mobil, ia bisa melihat sosok itu di kaca spion, duduk diam di jok belakang. Bayu tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ada di pikirannya. Ia mulai mempertanyakan kewarasannya, namun ketakutan yang mencekam tidak memberinya waktu untuk berpikir jernih. Hari demi hari, Bayu semakin tenggelam dalam paranoia. Ia terus membawa jimat itu, menggenggamnya erat-erat, seolah benda itu adalah satu-satunya yang dapat melindunginya dari sosok mengerikan itu. Namun, ketakutannya semakin menjadi-jadi, dan ia mulai merasa jimat itu malah membuat sosok itu semakin dekat. Di tengah malam yang sunyi, Bayu duduk di pojok ruang kerjanya, menggenggam jimat itu erat. "Tolong," bisiknya pelan, seolah berharap ada yang mendengar. Namun, yang terdengar hanya suara bisikan itu kembali, semakin keras, semakin menguasai pikirannya. "Jangan sentuh, jangan sentuh." Bayu menggigil, matanya menatap jimat di tangannya. Dan perlahan, ia mulai merasakan hawa dingin merayap dari jimat itu ke tangannya, lalu menjalar ke seluruh tubuhnya. Kini, ia merasa tidak lagi memiliki kendali atas dirinya. Wajah pucat wanita itu, bayangan yang terus mengikutinya, bisikan mengerikan itu semuanya terasa nyata, mengunci Bayu dalam ketakutan yang tak berujung. Di dalam kamar, Bayu bersembunyi, duduk terpojok dengan jimat yang ia genggam erat-erat. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan napasnya terengah-engah, seolah-olah udara di ruangan itu semakin menipis. Suara bisikan yang selama ini menghantuinya kini terdengar semakin jelas, semakin dekat, seolah-olah suara itu berasal dari dalam kamarnya sendiri. Lalu, ruangan itu menjadi sunyi. Tak ada suara apapun, hanya desiran angin malam yang menyelinap lewat celah jendela. Bayu menahan napas, berharap ketakutannya hilang bersama kesunyian itu. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Perlahan, dari sudut kamar yang gelap, sebuah bayangan muncul, melangkah, mendekat dengan pelan. Namun pasti, sosok wanita itu, dengan wajah pucat dan mata kosong yang memancarkan kemarahan, kini berdiri di depan Bayu. Rambutnya yang panjang terurai berantakan, dan tubuhnya yang kurus terlihat begitu menyeramkan. Di dadanya, tampak tulang rusuk yang menonjol keluar, seolah-olah menunjukkan kepada Bayu
bahwa tulang yang ia genggam berasal dari tubuh wanita itu. Suara wanita itu bergema di ruangan, berat dan penuh amarah. "Kembalikan." Bayu menggigil. Tangan yang menggenggam jimatnya mulai bergetar hebat. Maafkan aku. Aku tidak tahu," bisik Bayu. Putus asa, suaranya pecah, gemetar, penuh ketakutan. Namun sosok wanita itu tidak bergerak, tetap berdiri tegap, menatap Bayu dengan mata kosongnya yang dalam. Tanpa berkata apa-apa lagi, tangan wanita itu terulur, menunjuk tepat ke arah Bayu. Dari mulutnya keluar suara bergaung, dingin, dan menusuk. "Kembalikan tulangku." Bayu semakin panik. Ia memegangi jimat itu dengan kedua tangan, berharap benda itu bisa melindunginya. Namun, saat ia melihat ke bawah, jimat yang selama ini ia anggap sebagai sumber keberuntungannya mulai berubah. Tulang rusuk itu perlahan berubah warna, dari putih pucat menjadi merah pekat. Berlumuran darah segar, bau amis darah memenuhi udara, menyelimuti Bayu dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Bayu berteriak, melontarkan jimat itu ke lantai. Namun, sosok wanita itu semakin mendekat. Bayangan tubuhnya yang kurus dan tulang rusuk yang menonjol semakin nyata. Bayu tak bisa lagi menghindar, hanya bisa melihat wanita itu dengan mata membelalak, penuh teror. Bayu berlutut, wajahnya penuh kengerian. "Tolong, maafkan aku. Aku hanya ingin menyelamatkan usahaku." Tangis Bayu terdengar putus asa. Ia memohon, berharap sosok itu mengampuninya. Namun, sosok itu hanya menatapnya dengan tatapan dingin yang menusuk, seolah tak ada ampunan di balik mata kosongnya. Perlahan, sosok wanita itu mengulurkan tangan dan seolah-olah menarik sesuatu dari Bayu. Bayu merasakan nyawanya perlahan-lahan tersedot keluar. Tubuhnya menjadi lemah, sementara rasa dingin yang begitu menyakitkan menjalar ke seluruh tubuhnya. Hari demi hari setelah malam itu, kehidupan Bayu berubah drastis. Bisnis yang dulu begitu sukses kini hancur lebur. Reputasinya rusak. Klien-klien menarik diri satu persatu. Dan proyek-proyek besar yang ia andalkan untuk menyelamatkan perusahaannya runtuh dalam sekejap, seperti bayangan yang suram. Setiap keberuntungan yang dulu mendatanginya sekarang sirna, digantikan oleh kesialan yang terus menghantuinya. Orang-orang di sekitar Bayu mulai menjauh, entah karena gosip tentang kegagalan bisnisnya, atau mungkin karena perubahan sikapnya yang aneh dan paranoia yang semakin nyata. Matanya yang dulu penuh percaya diri kini kosong, selalu melirik ke belakang, seakan takut ada sesuatu yang mengejarnya. Beberapa bulan berlalu, Bayu kehabisan uang. Perusahaannya terpaksa gulung tikar. Aset-asetnya habis terjual untuk membayar hutang yang menumpuk. Akhirnya, Bayu hanya memiliki sisa pakaian di tubuhnya dan satu kantong tua yang lusuh. Tak ada tempat untuk pulang, tak ada satupun yang mau menolongnya. Bayu kini hidup di jalanan, berkeliaran tanpa tujuan, tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Suatu malam yang dingin, Bayu duduk di trotoar dengan punggung bersandar pada tembok yang lembab dan penuh coretan. Wajahnya penuh kelelahan, tubuhnya kurus, dan kulitnya pucat. Sesekali ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, mengusap keringat dingin yang selalu muncul saat malam tiba. Ia merasa tidak sendirian. Saat ia menoleh ke arah jalan yang gelap, sosok bayangan wanita itu kembali muncul. Berdiri di kejauhan, menatapnya dengan mata kosongnya yang suram. Bayu menelan ludah. Ketakutan membakar hatinya. Seluruh tubuhnya terasa berat, tetapi ia tak bisa berpaling dari tatapan itu. Bayangan itu tetap di sana, diam, seperti bayangan yang setia menunggu, seolah-olah tidak akan pernah meninggalkannya. Bayu memejamkan mata, mencoba melupakan sosok itu, berharap bayangan itu hanyalah mimpi buruk yang akan sirna begitu ia membuka mata kembali. Namun, saat kelopak matanya terbuka, sosok itu masih ada di sana, lebih dekat daripada sebelumnya, dengan tatapan yang tak pernah berubah. Dalam keheningan malam,
terdengar bisikan yang familiar, menggetarkan hati Bayu. Bayu, suara itu bergema lembut namun tegas, seperti sebuah peringatan yang tak pernah hilang. Bayu, dengan suara serak, ia bergumam pelan. Entah untuk dirinya sendiri atau untuk sosok yang menghantuinya. Apa kau akan terus mengikutiku selamanya? Tidak ada jawaban, hanya ada kesunyian yang menekan, dingin, seolah-olah malam itu menyimpan rahasia yang tak akan pernah terungkap. Saat Bayu memalingkan wajahnya, bayangan itu menghilang. Tetapi apakah itu benar-benar lenyap? Ataukah hanya bersembunyi di sudut gelap, menunggu waktu yang tepat untuk kembali menghantuinya? Malam semakin larut, angin dingin berhembus kencang, dan Bayu terdiam dalam ketakutan dan kebingungan, terjebak dalam penyesalan yang tidak berujung. Keheningan malam itu terasa abadi, seperti hukuman yang tak akan pernah berakhir.